Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat tadi. Yaitu, yang pertama yaitu reproduksi tumbuhan gymnospermae. Nah, gymnospermae ini apa? Gymnospermae ini tumbuhan yang bijinya itu tidak dilindungi daun buah atau tumbuhan berbiji terbuka lah gymnospermae ini. Nah, tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kubu atau biji terbuka disebut juga dengan gymnospermae. Contohnya ada pohon pinus, ada pohon ginkgo, ada pohon pakis saji, melinjo. Nah, ini contoh-contoh tumbuhannya lah. Ada pinus, ada pakis saji, ada melinjo. Nah, mungkin pinus yang pernah lihat lah, kalau pakis saji dan melinjo ini jarang. Tapi Mister pernah kok lihat secara nyatanya nih di kampus. Oke, next. Nah, tumbuhan gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual generatif. Berarti seksual itu secara kawin, maksudnya lah yang disebut dengan strobilus atau runjung. Nah, kalau pada tumbuhan angiospermae biji tertutup, nah alat reproduksi secara kawin itu berupa apa? Berupa bunga. Nah, kalau si gymnospermae ini disebut dengan strobilus atau runjung. Alat perkembangbiakan kawin atau seksual atau generatif. Nah, banyak nama lainnya. Penyerbukan pada gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Nah, di mana di strobilusnya lah. Nah, siklus hidup pada gymnospermae terdiri atas dua tahapan, yaitu sporopit menggunakan spora atau tidak kawin. Nah, fase sporopit ini fase dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, atau tidak kawin atau vegetatif nama lainnya lah. Dan gametopit. Nah, menggunakan sel gamet. Nah, gametopit ini nama lain dari generatif juga, nama lain dari seksual juga, nama lain dari kawin juga. Nah, seperti itu. Dia menggunakan sel gamet atau sel kelamin atau secara kawin. Nah, gambar di samping merupakan daur hidup tumbuhan gymnospermae. Jadi, seksual ini sama artinya secara kawin, generatif itu sama juga maksudnya, nah gametopit itu sama juga maksudnya. Nah, kalau sporopit ini secara tidak kawin atau aseksual nama lainnya, atau vegetatif nama lainnya lah, jadi banyak nama lain. Nah, ini contoh gambar tumbuh siklus hidup tumbuhan gymnospermae. Nah, dia ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, strobilus betinanya menghasilkan megasporangium. Kemudian mikrosporangium itu menghasilkan sel induk mikrospora, megasporangium menghasilkan sel induk megaspora. Nah, mikrospora ini membelah menjadi mikrospora. Nah, sel induk mikrospora nih, sel induk megaspora juga membelah menjadi megaspora. Nah, kemudian mikrospora ini menjadi gametopit jantan, sedangkan megaspora menjadi gametopit betina. Nah, gametofit jantan tadi berubah menjadi serbuk sari, kemudian berubah lagi menjadi buluh serbuk sari yang di dalamnya terdapat spermatozoid. Nah, gametofit betina menghasilkan sel telur. Spermatozoid bertemu dengan sel telur di mana? Di liang bakal biji tadi. Nah, seperti itu. Akhirnya membentuk apa? Membentuk zigot. Nah, zigot ini, ya kalau dihasilkan zigot berarti sudah terjadi fertilisasi atau peleburan antara spermatozoid dan sel telur menghasilkan zigot. Zigot ini cikal bakal makhluk hidup lah. Jadi kita semua ini berasal dari zigot. Nah, zigot itu berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi biji. Nah, biji yang jatuh ke tanah yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan gymnospermae baru. Misalnya biji, kalau itu biji pakis saji maka dia akan tumbuh menjadi pakis saji. Kalau biji pinus maka dia akan tumbuh menjadi biji pinus. Nah, kalau biji melinjo dia akan tumbuh menjadi biji melinjo. Nah, seperti itu. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan yang pertama adalah hidroponik. Ini sudah tidak asing. Hidroponik inilah merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi media tanamnya itu diganti dengan air. Nutrisinya, pupuknya dalam bentuk cairan, dilarutkan di dalam air. Nah, seperti itu. Kalau pengen contoh konkretnya itu, kalian bisa buka YouTube atau kalian bisa jalan-jalan ke daerah Banjarbaru atau Pelahari. Nah, di sana ada tersedia lahan pertanian hidroponik. Nah, contoh tanaman yang bisa dibudidayakan dengan cara hidroponik utamanya itu adalah sayur-sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, selada, sawi, daging ya juga.
Kemudian vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Jadi kalau kita itu medianya sama, medianya digunakan adalah tanah, tapi dibikin instalasi bertingkat kayak rak-rak. Nah, kalian tahu rak lah, rak buku. Ada rak bawah, ada rak nomor 1, ada rak nomor 2, ada rak nomor 3. Nah, jadi dibikin kayak vertikal ke atas. Nah, seperti itu. Nanti ada gambarnya kok. Nah, untuk kultur jaringan, kembali lagi ke vertikultur tadi lah. Nah, vertikultur tadi itu cara menanam tumbuhan yang digunakan di daerah lahan sempit, biasanya di daerah perkotaan, kan lahannya terbatas nih. Jadi gimana agar tetap bisa bercocok tanam ya, tadi membuat instalasi bertingkat. Kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini kerjaannya di laboratorium lah. Suatu metode pembanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti selnya, jaringannya, atau organnya. Organnya itu apa? Daun organ, akar organ, batang organ. Nah, seperti itu. Di organ tersebut ada jaringan, di dalam jaringan tersebut ada sel. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril. Steril ini bukan bersih sih, tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bakteri lain. Jadi dia steril, bersih sekali istilahnya itu, sampai bakteri pun nggak ada di area tersebut. Nah, pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon, berarti mengandung hormon pertumbuhan. Contoh hormon pertumbuhan itu apa? Hormon auksin, hormon giberalin, nah seperti itu. Nah, kemudian bagian tanaman yang akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Jadi dari satu bagian tadi, baik itu satu sel, baik itu satu jaringan atau satu organ, dia akan mampu menumbuhkan organ-organ lain. Misalnya yang diambil itu organ daun, maka organ daun bisa menumbuhkan batang, bisa menumbuhkan akar. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan kultur jaringan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, kalau hidroponik itu gambarannya seperti inilah. Kalau pengen yang bergerak, kalian lihat aja di YouTube banyak. Nah, jadi dia ada pipa-pipa gini. Airnya ini mengalir, bersirkulasi, tidak diam tok, tidak. Nah, kalau instalasi bertingkat itu seperti ini. Ini ada paralon-paralon yang dipotong, di dalamnya diisi tanah. Nah, jadi bikin rak-rak kayak gini. Harus kan? Nah, ini hemat lahan, cuy. Nah, hemat lahan lah. Nah, ini hemat lahan. Harusnya kan ke samping, dia ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian ini hasil dari kultur jaringan. Jadi tanaman yang hasil dari kultur jaringan itu berada di dalam toples. Nah, seperti itu. Ini tanaman yang dihasilkan dari percobaan di laboratorium. Nah, kemudian reproduksi aseksual atau secara tidak kawin pada hewan. Yang pertama ada yang membentuk tunas. Nah, jadi kalau aseksual ini biasanya terjadi pada makhluk hidup yang tingkat organisasi kehidupannya itu belum kompleks lagi. Artinya belum makhluk hidup kompleks seperti manusia, hewan, tumbuhan. Biasanya itu makhluk-makhluk hidup yang masih primitif. Nah, contohnya seperti apa? Seperti koral, batu karang, terumbu karang. Nah, atau misalnya bakteri. Nah, itulah makhluk-makhluk hidup yang sederhana. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya adalah hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara adalah Hydra, Porifera, dan Solentrata. Misalnya renggang-renggang kayak gini ya. Mari. Antara adalah Hydra. Hydra itu ini contoh Hydra, nah. Tapi bukan Hydra yang di film animasi itulah. Naga berkepala banyak. Nah, jadi Hydra itu seperti ini. Jadi dia itu menghasilkan samping tunasnya. Nah, ini tunasnya memanjang, kemudian copot. Jatuh ke substratnya atau media tanamnya, media tumbuhnya. Jadi hidra baru. Nah, seperti itu. Porifera, Solentrata sama. Porifera ini hewan berpori, Solentrata hewan berongga. Kedua ini termasuk dalam kategori koral atau terumbu karang. Nah, seperti itu. Oke, next. Fragmentasi. Nah, fragmen. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Nah, planaria itu cacing tapi berbentuk pipih. Wah, dia biasanya di air, dia biasanya berada di perairan yang sangat bersih.
Salah satunya perairan di pegunungan lah. Reproduksi dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Nah, tahap pertama adalah fragmentasi, pemotongannya, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nih, contohnya kayak gini. Ini induknya. Nah, dia terpotong jadi kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, memotong dirinya sendiri lah. Nah, kepala dia menumbuhkan badannya, ialah produknya seperti ini. Ekornya dia menumbuhkan separuh badannya dan kepalanya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bagian tengah-tengahnya ini dia menumbuhkan kepala dan ekornya. Jadi satu hewan planaria bisa menjadi 3 hewan planaria. Nah, proses pemotongan itu fragmen itu ketika dia memotong dirinya menjadi 3, boleh 3, boleh 2. Nah, terserah. Motongnya pun bukan mesti seperti ini, horizontal seperti ini. Dia bisa vertikal. Nah, potongannya itu bisa vertikal. Ini kebetulan contohnya horizontal. Nah, ketika fragmen itu ketika dia memotong dia, regenerasi itu kapan? Ketika ini kepalanya saja membentuk nih badannya dan ekornya. Ini proses pembentukan dari kepala saja kemudian menumbuhkan badan dan ekornya disebut dengan regenerasi. Gitu juga ini regenerasinya itu bagian ininya. Yang ini tadi regenerasi itu bagian ininya dan ininya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Slide terakhir. Partenogenesis. Nah, partenogenesis adalah peristiwa di mana sel telur yang tidak dibuahi dapat menghasilkan individu baru. Harusnya kan individu baru itu apabila dia secara kawin maka dihasilkan dari peleburan antara sperma dan ovum. Nah, ya, ovum atau sel telur yang dibuahi oleh sperma maka dia akan berubah menjadi zigot atau individu baru. Sedangkan partenogenesis pengecualian. Jadi ada telur yang tidak dibuahi oleh sperma bisa tumbuh menjadi individu baru. Nah, seperti itu. Bisa menjadi makhluk hidup baru. Biasanya terjadi pada lebah. Nah, ovum yang dibuahi berarti ovum ini dibuahi oleh sperma. Nah, sperma bergabung dengan ovum atau sel telur membentuk zigot jadi individu baru. Nah, berarti ini bukan partenogenesisnya. Ini yang kawinnya. Ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Berarti lebah betina hasil dari proses perkawinan, bukan partenogenesis. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, ovum yang tidak dibuahi, bahasanya lah, akan tumbuh menjadi lebah jantan. Berarti ovum tanpa sperma, ovum yang tidak melebur atau bersatu dengan sperma akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, inilah partenogenesisnya. Jadi partenogenesis pada lebah itu terbentuknya lebah jantan yang berasal dari ovum saja, bukan berasal dari ovum dan sperma yang bergabung jadi lebah jantan, bukan. Kalau ovum bergabung dengan sperma, maka dia jadinya lebah betina. Kalau ovum saja yang tidak bergabung dengan sperma, maka dia jadinya lebah jantan. Maka lebah jantan disebut dengan produk partenogenesis. Nah, seperti itu. Kemudian lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Nah, lebah betina hasil dari kawin tadi, hasil dari proses perkawinan, itu bersifat steril. Steril itu apa? Steril itu tidak dapat menghasilkan sel telur. Steril. Lebah jantan bersifat fertil. Nah, fertil itu mampu menghasilkan sel gamet. Nah, atau sel kelamin. Jadi steril ini tidak bisa menghasilkan sel gamet. Kalau dia jantan betina berarti dia sel telur. Kalau fertil ini dia masih bisa menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Nah, kalau jantan berarti yang dihasilkannya adalah sperma. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, jadi kalau lebah itu betina itu tidak mampu dibuahi, tapi yang mampu dibuahi itu atau yang mampu menghasilkan anak itu adalah ratunya. Nah, lebah ratu. Biasanya lebah ratu ini dihasilkan dari lebah betina yang mengalami modifikasi. Nah, seperti itulah. Tapi dalam satu koloni itu dia menghasilkan cuma ada satu ratu lah. Dia jarang 2 ratu. Nah, karena apa? Kalau ada 2 ratu maka mereka akan tarung untuk saling memakan. Siapa yang menang dia jadi ratunya.
Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadikan lebah betina dan lebah jantan. Jadi lebah ratu ini penghasil ovum atau sel telur yang akan dibuahi oleh lebah jantan hasil dari parthenogenesis. Mungkin sampai situ aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Jika ada pertanyaan langsung tanyakan ke WA Mister. Jadi penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.